berbagi PPT dari UP mana? Atau ada yang sudah terpikir mau bertanya apa teman-teman? Agak lama. Ya. Apa PPT-ku sudah Belum, Bang, kelihatan belum. belum ya? Oke, Bang. Ini Lagi proses. Kayaknya belum ya? bentar ya, Bang. Sudah ya? Oke, udah, Bang, udah, Bang. Nah, sebelum saya jawab kenapa orang bisa kecanduan, kita definisikan dulu dengan jelas ya. Jadi, addict, candu itu seseorang yang apa namanya menyerahkan dirinya kepada sesuatu substance ya yang membuat dia nggak bisa bebas dari uh, dari hal itu. Nah, pengertian ini sudah integrasi dengan teologis, jadi kecanduan itu suatu perilaku dosa ya, habitual sin. Jadi edik itu merupakan suatu siklus dosa mengaku, dan begitu seterusnya. Jadi kita definisikan dulu. Yang dimaksud dengan candu, sesuatu yang kepadanya kita menyerahkan diri dan itu menjadi suatu uh, perilaku yang habitual berkali-kali dan itu membentuk satu siklus dosa mengaku begitu kira-kira ya. Nah, sebetulnya tidak ada seseorang yang lahir dengan kecanduan. Tidak ada yang lahir dengan mental kecanduan di dalam dirinya. Artinya ini tidak secara genetika sudah ada di dalam diri seseorang. Tetapi nanti aku akan membicarakan candu secara integratif ya. Jadi kalau bicara tentang kecanduan maka kita harus berbicara secara integratif, secara utuh gitu. Jadi kita nggak boleh bicara hanya sekedar fenomena. Seringkali kita hanya membicarakan fenomena perilaku candu itu sendiri. Dan kegagalan kita menyelesaikan kecanduan itu karena kita hanya menyelesaikan fenomena itu permukaannya. Orang candu rokok, maka dialihkan menjadi permen. Tapi dia nggak sampai kepada persoalan sebetulnya kenapa orang candu rokok. Jadi di permukaan orang candu rokok, lalu kita alihkan, kamu ganti dengan permen, lalu kita membuat suatu treatment, rokoknya dikurangi sebungkus, setengah bungkus, dan seterusnya. Itu hanya pengalihan dan permukaan. Tetapi apa yang menimbulkan candu itu sebetulnya? Nah itu tadi pertanyaan moderator kan, uh, secara psikologis dan secara teologis. Kalau begitu kita harus lihat secara utuh. Kita nggak boleh berhenti kepada fenomena, tetapi kita harus masuk lebih dalam. Apa problem sebetulnya? Kita sebut precipitating factor. Faktor yang mencetuskan masalahnya. Kemudian masalah itu sendiri pasti ada layer di baliknya, lapisan di baliknya yang menyebabkannya, yaitu personal and spiritual conflict. Itu yang kita sebut predisposing factor, faktor bawaan. Itulah masalah yang di dalam. Tetapi itu pun sebetulnya bersumber dari sinful nature kita. Itulah asal usulnya. Jadi kalau kita mau bicarakan kecanduan uh, secara utuh harus membicarakan dari fenomena sampai kepada asal usulnya. Nah, untuk di awal ini saya hanya mau mengenalkan sedikit fenomenanya. Jadi yang kita sebut dengan kecanduan itu harus memenuhi 4 hal. Yang pertama adalah habituation. Artinya itu suatu perilaku yang terbiasa kita lakukan. Yang kedua harus ada dependensi. Ada sebuah kebergantungan. Yang ketiga ada tolerans. Waktu kita melakukannya, kita makin tolerans terhadap perilaku itu. Yang keempat itu withdraw,
ketika kita sudah terikat dengan candu itu, kita mulai menarik diri dari lingkungan sosial, dari kewajiban-kewajiban. Nah, keempat hal inilah yang menunjukkan kita addicted atau tidak. Misalnya ya, ini kan ada banyak fenomena kecanduan yang saya buat. Tetapi misalnya nonton misalnya, apakah kecanduan atau tidak? Kalau kecanduannya sudah habituation, merupakan kebiasaan yang nggak bisa lepas lagi, dependensi, dan kita makin toleran, nggak kok hanya sebentar gitu. Kita membela diri, toleransi lah ya, dan kita makin menarik diri dari lingkungan sosial, maka nonton itu sendiri sudah menjadi kecanduan. Nah, saya menjelaskan dari dua perspektif kenapa orang kecanduan secara fenomena. Yang pertama, secara emosional. Kenapa ada orang yang bisa menguasai diri dan ada yang tidak? Nah, penguasaan diri itu bagian dari kemampuan seseorang meregulasi emosinya. Kerja emosi itu merupakan kerja otak sebetulnya. Dan itu bagian dari kepribadian. Ketidakmampuan mengelola emosi membuat seseorang dikontrol oleh emosinya. Dan ini dari kecil sebetulnya tumbuhnya. Gitu. Nah, gini kira-kira. Ini teori dulu ya, aku jelasin semuanya. Jadi kerja otak manusia itu kan dapat menjadi suatu sistem yang natural saat suatu perilaku dilakukan berulang-ulang. Nah, kerja emosi ketika sudah menjadi suatu pengalaman menyenangkan, itu akan menjadi suatu dorongan yang otomatis. Nah, kerja emosi dapat mengalami respon pendek. Jadi gini, di PPT yang kubagikan ada namanya prefrontal cortex di depan. Itu pusat pertimbangan. Kemudian ada limbic system, ini pusat emosi. Kemudian amigdala itu struktur yang menilai suatu suatu pengalaman itu menyenangkan atau tidak. Itu. Nah, ketika ada suatu pengalaman perilaku tertentu yang langsung direspon oleh limbic system secara emosional, maka emosi akan langsung menangkapnya sebagai satu pengalaman yang menyenangkan, sehingga pengalaman itu nggak diproses di prefrontal cortex sebagai suatu benar atau tidak. Sehingga ada satu kerja emosi yang sangat pendek. Jadi waktu kita misalnya buka video porno misalnya, nah itu sistem emosi langsung menangkapnya sebagai pengalaman yang menyenangkan, sehingga informasi tontonan ini nggak diproses lagi di otak depan prefrontal, sehingga kita nggak menimbang lagi ini benar atau tidak. Kita hanya melihatnya sebagai sesuatu yang menyenangkan dan itu hanya respon emosi. Dan ketika itu berkali-kali, maka akhirnya emosi yang mengontrol kita. Kita terus-menerus menginginkannya. Gitu. Nah, saya lewatkan ini. Perspektif yang kedua dari neuroscience. Ya. Ini kan sistem saraf manusia, ada namanya neurotransmitter, zat kimia yang digunakan sel-sel otak untuk berkomunikasi sebetulnya. Ada dua di dalam kepentingan pembicaraan kita saat ini, ada dua neurotransmitter yang berfungsi. Yang pertama dopamin, yang kedua serotonin. Dopamin itu kalau menumpuk, di gambar yang saya berikan ini kan harusnya dopamin itu menyeberang dari satu akson ke akson berikutnya, karena dia sistem informasi kan. Tetapi ketika dopamin menumpuk gitu ya di dalam otak, maka manusia mengalami satu sensasi yang sama seperti misalnya naik roller coaster, itu kan sensasi. Panjat tebing itu sensasi. Pokoknya waktu dopamin menumpuk di otak itu menimbulkan sensasi. Dopamin membuat kita selalu menginginkan pencarian akan sensasi itu.
Jadi sifatnya dopamin ini adalah wanting namanya, menginginkan sensasi itu. Nah, neurotransmitter yang kedua adalah serotonin. Serotonin kalau menumpuk akan memberi efek bahagia yang membuat kita liking, menyukai pengalaman itu. Kedua ini kalau terjadi, ini yang menyebabkan suatu perilaku adiksi. Maksudnya apa? Waktu kita misalnya kayak kembali ke contoh yang sederhana tadi, buka video porno misalnya ya. Nah, maka otak kita memproduksi dopamin secara banyak karena itu merupakan sebuah sensasi. Harusnya selesai kan, tapi karena sifatnya itu pencarian sensasi, maka berikutnya kita cari lagi. Berikutnya, nah efeknya waktu kita nonton itu pun serotonin juga dihasilkan dan memberikan satu efek bahagia. Kita menyukai pengalaman itu. Sehingga secara tidak sadar sebetulnya kerja otak kita sudah diprogram untuk menjadi suatu perilaku yang adiksi, gitu. Nah, sampai di situ dulu ya. Oke Bang. Tadi kan Saya Abang bilang kembalikan bahwa dulu kalau begitu. iya Bang, Ya. thank you Bang. Kan tadi Bang bilang kalau misalnya kecanduan itu karena kita yang merasakan sensasi rasa bahagia, contohnya misalnya jadi ada keinginan untuk melakukan hal itu terus berulang-ulang. Tapi Bang, kira-kira ada nggak sih ternyata kasus di mana kita kecanduan bukan karena kita menginginkan, tapi karena ada satu hal yang timpang di dalam diri kita. Misalnya ada perasaan apa ya? Perasaan kesepian contohnya, atau misalnya ternyata ada hal-hal yang timpang di dalam diri kita sehingga akhirnya kita apa ya melakukan hal itu dan akhirnya kecanduan gitu, bukan semata-mata karena itu hal yang menyenangkan. Jadi kalau itu baik. Jadi yang saya jelaskan itu hanya fenomena, natur daripada behaviornya, natur perilakunya. Tapi sebetulnya kalau kita mau berbicara tentang kecanduan ini, kita nggak boleh berhenti sampai di sana, gitu. Nah, saya coba lanjut dulu ya pertanyaannya. Padahal Silvana tadi nggak bisa buka PPT-nya gitu ya, tapi arahnya jadi sangat jelas. Saya mau lanjut dulu. Silvana ini jago Bang. Langsung bisa meraba ya. Ini apa kelihatan nggak PPT-ku ya? Belum Bang. Berarti saya yang harus share. Oke. Yang masih Ini sudah? Belum Bang. Masih gambar YouTuber yang nampak. Sebentar. Oke, proses. Udah. Ini sudah ya? Sudah, Bang. Nah, jadi kalau yang tadi itu adalah fenomenanya. Kita nggak boleh berhenti di fenomena sebetulnya. Misalnya, kenapa ada orang yang kecanduan, apalah ya contohnya, kalau biar jelas, minuman keras misalnya, minuman keras. Kenapa ada orang yang kecanduan minuman keras? Fenomenanya bisa dijelaskan yang tadi. Secara neuroscience dengan emosi, dia dikendalikan oleh emosinya, dan dia sudah punya pengalaman yang diprogram di otak secara menyenangkan gitu ya. Tetapi apa yang menyebabkan dia? Kita harus masuk kepada precipitating-nya. Masalah yang dia hadapi sebetulnya apa sih? Gitu. Nah, yang pertama adalah ada banyak candu sebetulnya yang dimulai dari tekanan teman sebaya. Jadi tekanan lingkungan yang membuat orang mengalami kecanduan. Ketika seorang remaja memasuki suatu lingkungan teman sebayanya, maka ada banyak candu yang dimulai di situ. Nah, yang kedua, ada banyak candu juga sebetulnya wujud daripada pemberontakan seseorang terhadap otoritas tanpa kita sadari, gitu ya. Yang berikutnya adalah ada banyak candu itu merupakan satu pelarian. Kenapa orang nonton misalnya film apapun itu ya, kalau
empat hal tadi udah memenuhi, dia disebut candu ya. Tapi kalau kita masih bisa mengendalikan diri untuk nonton, ya bukan candu. Kenapa ada orang misalnya bisa ngar game online berhari-hari gitu? Sebetulnya dia sedang sembunyi gitu. Nah, saya mau lanjut. Kita menjadi sangat rapuh sebetulnya terhadap cobaan, apakah itu tekanan lingkungan atau pemberontakan terhadap otoritas tertentu atau persembunyian, itu karena kebutuhan mendasar kita yang nggak terpenuhi. Jadi persoalan kita bukan tekanan lingkungan, pemberontakan, dan persembunyian. Kita harus masuk lebih dalam. Nah, apa sebetulnya predisposingnya? Di dalam diri kita ada kebutuhan yang nggak terpenuhi. Yang pertama adalah, kenapa orang bisa mengalami kecanduan karena tekanan lingkungan? Itu kan karena dia punya kebutuhan akan penerimaan dan dimiliki. Ketika seseorang tumbuh besar dengan penolakan di rumah, dia nggak punya penerimaan, nggak punya rasa dimiliki, sense of belonging di rumah, maka ketika dia mulai mengenal lingkungan sosial di luar, maka lingkungan sosial itu akan mudah menekan dia. Sehingga apapun yang diminta oleh lingkungan sosial itu dia akan lakukan. Nah, yang kedua, kenapa pemberontakan menjadi satu persoalan? Karena ada orang-orang yang tumbuh dengan kebutuhan akan cinta dan relasi. Waktu seseorang tumbuh di rumah tanpa cinta, tanpa pengalaman emosi yang positif, tanpa ada suatu ikatan relasi yang hangat, maka ketika dia tumbuh menjadi remaja, kebutuhan ini akan mendorong dia untuk memberontak. Sehingga ketika remaja, kenapa ada orang-orang yang mulai nggak peduli dengan studinya, lebih menikmati apa namanya ya, hal-hal yang destruktif, yaitu karena dia ingin sebetulnya memberontak dengan sistem yang ada di rumah. Nah, yang ketiga, kenapa ada orang yang mengalami persembunyian, ya, minuman keras, terikat nonton film Korea berhari-hari gitu misalnya. Nah, itu karena sebetulnya ada kebutuhan akan support system. Orang yang membutuhkan persembunyian adalah orang yang kesepian sebetulnya, lonely. Nggak bisa sebetulnya dia merasakan, bukan nggak bisa merasakan, dia mengalami kesepian itu dan nggak bisa dealing dengan rasa kesepian itu, sehingga dia membutuhkan persembunyian dengan tontonan, game online, drug, alkohol misalnya. Nah, sampai di situ dulu. Saya kembalikan ke. Oke, Bang. Berarti ini sebenarnya kecanduan juga bukan semata-mata waktu itu terjadi dan akhirnya kecanduan, tapi ada juga faktor-faktor misalnya dari kecil, contohnya kayak gitu. Nah, kalau abang nih bang, misalnya ditanya kayak gini, bang benar nggak sih orang yang candu itu karena pertama mungkin HPDT-nya jatuh, kedua lahir barunya dipertanyakan. Kalau abang, seberapa persen abang bakal merasa itu statement yang benar? Dengan HPDT iya, tetapi nanti kita dengan tim Litbang harus meneliti ya, apakah ada hubungan korelasi yang positif dan signifikan ya. Tetapi maksudnya begini, tidak semata-mata bahwa candu itu, orang yang terlibat suatu kecanduan dipertanyakan lahir barunya, gitu ya. Di dalam kitab Roma ya, Paulus sendiri kan bilang bahwa aku seringkali tidak melakukan apa yang kuinginkan gitu ya, karena sistem kerja tubuh darah daging kita ini sudah punya program tersendiri sebetulnya. Sudah punya program tersendiri, sehingga waktu kita mengalami lahir baru, tidak selalu kebenaran itu langsung bisa bisa mengubah
perilaku-perilaku dan sistem kerja di dalam tubuh kita yang tadi, gitu. Secara sadar orang-orang misalnya waktu habis Kemrek habis penantangan kan ngambil komitmen yang sangat berapi-api gitu ya. Habis Kemrek misalnya atau habis retret yang lain lah gitu. Tapi ketika dia pulang ke rumah, sampai di rumah nggak menunggu seminggu atau jangankan seminggu, nggak menunggu beberapa hari. Hari itu juga ketika dia sampai di kosannya, sampai di rumahnya, suasana dan keadaan di rumah itu bisa langsung mempengaruhi sistem kerja otak yang tadi, pencarian akan sensasi, keinginan untuk mendapat suatu ketenangan. Satu. Atau yang kedua, begini. Waktu dia pulang ke rumah, maka sistem emosinya itu langsung kembali kepada sistem yang membentuknya. Kan sistem emosi kita ini dibentuk di rumah kan sejak kecil. Waktu kita pulang dari retret dan camp yang tadi misalnya dengan semangat yang menggebu-gebu, secara sadar punya komitmen, secara kognitif tahu kebenaran, tapi ketika sampai di rumah, dia tidak mawas diri, maka saya matikan ini dulu kali ya, biar jangan berisik. Maka sistem emosinya itu langsung kembali kepada sistem emosi di rumah. Sistem emosi di rumah itu akan membuat dia kembali mengalami yang tadi itu, support system yang tidak ada, kemarahan yang selama ini ditimbulkan, kesepian yang nggak pernah diselesaikan. Sehingga kalau kita tahu bahwa kita punya kebutuhan, maka harusnya itu yang diselesaikan gitu. Jadi contohnya, kenapa seseorang punya perilaku adiksi drug misalnya? Karena dia ngedrug ini karena di rumah nggak punya support system gitu. Yang diselesaikan support systemnya, pemulihan relasi dengan orang tuanya yang diperlukan gitu. Jadi kalau pemulihan relasi ini dilakukan, maka dia akan mengalami satu pemulihan, orang tuanya atau adiknya atau kakaknya bisa menjadi sebuah support system gitu. Nah, jadi begini. Tadi itu aku mau nunjukin bahwa orang yang HPDT-nya sangat baik pun kalau dia tidak mawas diri dan tidak tahu akan kebutuhannya selama ini, dia akan dengan mudah jatuh. Gitu. Itu yang mau saya bilang. Thank you, Bang. Nah, udah setengah jam berlalu tapi kayaknya belum ada pertanyaan nih. Teman-teman udah sebenarnya dari awal udah boleh bertanya ya kalau ada yang mau ditanyakan sama Bang Rigop atau mau berbagi pengalaman, kali jangan-jangan selama di rumah aja mungkin kita menghabiskan waktu, ada kebiasaan baru dan menimbulkan kecanduan mungkin sosmed contohnya. Boleh berbagi ya teman-teman. Sekalipun di record, rahasianya aman. Nah, berarti Bang, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya support system dan HPDT berjalan berdampingan untuk membantu seseorang keluar dari kecanduan. Nah, kalau menurut Abang nih, biasanya apalagi dalam pelayanan ya, ketika kita dibilang bahwa, oh kamu udah lahir baru nih, kamu udah anak pelayanan nih, terutama yang PKK senior deh, yang udah berapa tahun mereka udah lahir baru, sudah melayani, dan ada perasaan malu kalau misalnya kita akhirnya terbuka bilang, aku ternyata kecanduan main game loh, aku ternyata kecanduan untuk menonton film yang rating R gitu. Nah, menurut Abang sebenarnya kecanduan ini bisa diselesaikan dengan dengan menyelesaikan dengan diri kita sendiri, atau sebenarnya memang 100% atau 50% kah butuh sebenarnya orang lain yang untuk membantu kita menyelesaikan kecanduan itu? Oke. Sebetulnya kalau kita sudah terlibat suatu kecanduan, agak sulit menyelesaikannya secara personal. Gitu. Nanti di akhir aku bagikan integrasi antara psikologi dan teologi
bagaimana bisa bebas dari kecanduan. Tetapi di awal ini, di dalam pembicaraan kita, saya mau mengatakan bahwa kita butuh orang. Kita butuh orang. Karena kita akan sulit untuk selesai dengan candu kalau kita hanya menyelesaikannya secara personal gitu. Kenapa kita butuh orang? Karena kita sendiri kan sedang lemah gitu ya. Nah, kita butuh orang yang akan menolong kita, memonitor, menolong kita untuk keluar dari sana gitu. Kalau kita masuk ke layer yang lebih dalam tentang kecanduan secara teologis, kalau kita masuk kepada asal-usul daripada kecanduan itu kan dosa itu sendiri. Sebetulnya asal mula daripada kebutuhan-kebutuhan yang tadi, penerimaan, cinta kasih, itu kan akibat dosa sebetulnya. Nah, dosa ini sudah termanifestasi di dalam lingkungan, gitu ya, di dalam lingkungan. Sehingga lingkungan yang tidak sehat justru akan membuat kita nggak bisa lepas dari adiksi gitu. Tetapi lingkungan yang sehat, seperti misalnya komunitas PMK yang kita bangun, komunitas kelompok kecil yang kita bangun, kalau dia komunitas yang sehat, ini justru menjadi konteks kita bisa bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi. Nah, sehingga gini, kebutuhan akan penerimaan, akan cinta kasih, kebutuhan akan support system, ini kan semua dipenuhi oleh Kristus. Ketika kita lahir baru, sebetulnya kita secara kognitif sih bisa terima ya, kebutuhan ini dipenuhi oleh Kristus. Tapi untuk bisa mengalami bahwa Kristus sungguh-sungguh memenuhinya, kan Kristus memakai tubuhnya. Kelompok kecil dan PMK sebagai tubuh Kristuslah yang akan menjadi konteks kita bisa real mengalami, kita diterima, kita dicintai, kita dimiliki, kita punya support system. Dulu waktu pertama kali masuk di Unimed, waktu diajak seorang teman ke sekretariat UPFT, yang pertama sekali membuatku terkesan adalah bahwa di sana ada suatu aku diterima apa adanya di sana. Jadi bukan aku langsung di PI, aku tahu tentang keselamatan, tidak. Itu yang membuatku bertahan pada awalnya. Aku merasakan kok tulus sekali orang-orang ini, kok aku belum pernah menemukan satu komunitas yang seperti ini gitu. Jadi aku bisa merasakan betul-betul kehadiran Kristus di sana. Gitu, kehadiran Kristus. Nah, jadi kita butuh orang secara khusus, bukan semua orang, tetapi orang-orang yang menjadi support system yang sehat seperti yang saya katakan. Dan lebih khusus lagi adalah tubuh Kristus. Supaya kita mengalami pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan itu. Oke, thank you Bang. Ada pertanyaan ini dari Bang Tian. Bang Tian open mic aja Bang, kalau di rumahnya. Masih ribut nggak Bang? Kira-kira bisa open mic? Oh, tahu. Oh, mungkin lagi ribut ya Bang. Ada pertanyaan dari Bang Tian. Tadi Abang bilang secara teoritas ketika kita melakukan sesuatu dan kita mengalami sebuah sensasi akan mengalami rasa bahagia, maka otak akan memproduksi dopamin dan serotonin. Apakah ada cara menghentikan keduanya ini Bang? Oke. Jadi sebetulnya gini, kebutuhan, jadi aku karena tadi dari fenomenanya, jadi urutannya bukan begini. Urutannya bukan mengalami sebuah sensasi, mengalami rasa bahagia, otak memproduksi, bukan. Jadi orang punya kebutuhan, yang tadi ya, kebutuhan. Kebutuhan itu membuat dia mencari sensasi. Dan beberapa orang misalnya menggunakan drug, obat-obat terlarang itu sebetulnya menghambat aliran dopamin sehingga dopaminnya menumpuk. Oke. Tetapi bagi kita yang adiksinya bukan obat-obatan, misalnya nonton film porno misalnya,
tanpa obat, otak kita sudah langsung memproduksi itu gitu. Jadi waktu kita membutuhkan sensasi, awalnya kita butuh sensasi oleh karena kebutuhan itu, maka otak kita langsung memproduksi dopamin. Waktu kita udah menikmati perilaku adiksi itu, maka serotonin memberikan efek bahagia, menjadi sebuah reward. Bahayanya, pertanyaan si Tian ini adalah menunjukkan bahayanya kalau kita sudah tersistem di otak seperti itu sulit untuk dihentikan. Gitu. Butuh suatu proses yang panjang sekali. Itu secara psikologis, tetapi sekali lagi ya, kita perlu nanti meneliti bersama TPPM kali ya. Yang saya yakini adalah bahwa ketika kebutuhan mendasar kita di dalam Kristus itu bisa dipenuhi, maka sebetulnya kita mulai bisa mengendalikan emosi dan otak kita bisa perlahan-lahan berubah. Tapi kalau secara psikologis sebetulnya sih agak sulit. Kalau orang sudah kecanduan, itu sulit. Waktu saya pelayanan di rehabilitasi, di dalam sebuah treatment, waktu itu ada satu orang sharing, ini orang Batak dari Medan gitu ya. Dia masuk rehabilitasi itu tiga kali sudah. Padahal rehabilitasi itu rehabilitasi Kristen. Mereka dilayani sungguh-sungguh di sana. Tapi ketika dia keluar lagi, masuk ke keluarganya nggak berubah. Ini cerita dari dia. Keluarganya masih tetap keluarga yang berantakan di Medan. Maka hari pertama dia keluar, di situ dia langsung cari teman-temannya lagi. Otaknya langsung terprogram untuk cari sensasi lagi. Gitu. Jadi sebetulnya agak sulit menghentikan sistemnya kalau kita sudah terjebak di dalamnya. Hanya beberapa terapis sebetulnya mempunyai berbagai treatment ya. Mereka bisa melakukan pengalihan, mereka bisa melakukan mindfulness, mengendalikan otak, memberikan ketenangan. Tapi ini sekali lagi menurut saya, tidak ada literaturnya. Itu semua sebetulnya sedang proses untuk memenuhi kebutuhan mendasar itu. Kebutuhan mendasar. Ini ada pertanyaan, Bang Tian lagi. Berarti ketika kita mengenali atau menyelesaikan sebuah kecanduan, perlu tahu dong Bang, apa kebutuhan yang mungkin sedang tidak terpenuhi. Betul. Jadi dibalik, jadi jangan sampai berhenti hanya fenomenanya. Dibaliknya masalahnya apa? Dari mana asal usulnya? Apakah tekanan lingkungan, ataukah ada suatu pemberontakan, ataukah suatu persembunyian? Dan itu menunjukkan kebutuhan kita yang mana. Dan kalau kita dapat kebutuhannya, itu bersumber dari mana? Gitu. Itu lebih menolong mungkin. Kalau kita hanya mengalihkan, misalnya kamu terbiasa game online, maka kurangi. Kalau hari ini kamu 3 jam, besok 2 jam. Nggak bisa langsung begitu. Kita harus tahu dulu dia di rumah kenapa. Kenapa dia sampai harus bersembunyi di balik game-game online-nya itu. Gitu. Oke. Ini Bang, ada pertanyaan dari Melva. Bang, apakah kecanduan selalu identik kebutuhan dengan tindakan? Nah, kalau misalnya ternyata itu karena perasaan kesepian berkepanjangan sehingga sulit merasakan penerimaan orang lain, bahkan diri sendiri? Nah, ya. Jadi antara emotion dengan action sebetulnya saling mempengaruhi, tapi di sini dia mencoba membedakannya. Baik, pemenuhan kebutuhan dengan tindakan. Bagaimana dengan perasaan kesepian yang berkepanjangan sehingga kita sulit merasakan penerimaan oleh orang lain? Ini kebutuhannya, pelariannya apa gitu? Pelariannya apa? Jadi kebutuhannya adalah kalau orang kesepian tadi adalah support system. Jadi biasanya orang punya kebutuhan yang kebutuhan support system ini akan cari pelarian biasanya sih. Jadi nggak bisa hanya
hanya perasaan kesepian berkepanjangan dinikmati, itu sendiri berarti dia dinikmatinya di mana? Dinikmatinya menjadi orang yang tertutup, tidak bisa terbuka dengan orang lain. Itu yang dimaksud dengan sulit merasakan penerimaan orang lain, kan? Artinya dia sembunyi di balik cangkangnya gitu. Dia nggak bisa terbuka kepada suatu relasi yang lebih yang lebih real dengan orang-orang di luar dirinya gitu. Jadi kecanduan, kita analisa dulu ya kasus ini. Jadi kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah support system. Support system ini, kebutuhan ini menghasilkan konflik dalam dirinya. Konfliknya apa? Kesepian. Nah, lalu perilakunya apa? Perilakunya adalah dia menikmati kesepian itu berkepanjangan. Dengan cara apa? Dengan cara ya sibuk di sosmed, tapi tidak pernah terhubung dengan orang lain, misalnya. Jadi perasaan kesepian yang berkepanjangan ini pasti ada perilakunya, tidak hanya di dalam gitu. Lu nggak tahu gue di dalam hancur gitu, kan nggak gitu. Dia pasti ada perilakunya gitu. Jadi kita begitu menganalisa ini gitu ya. Oke, Bang. Ini kali pergumulan ini ya, banyak cewek-cewek sekarang kalau nonton TV atau drakor yang begitu bagus, acaranya candu juga Kak Bang. Nanya Bang Tohab nih, acara Korea yang bagus yang mana ya Bang? Iya. Entertain oke. Oke. Gini, memang setiap tontonan atau kesukaan kita ya, itu akan memberikan satu efek yang memuaskan gitu. Tetapi dia menjadi candu kalau memenuhi 4 kriteria yang tadi. Ketergantungan, habitual, withdraw gitu ya. Withdraw ini jadi nonton TV atau drakor bagus-bagus, boleh-boleh, kenapa enggak gitu. Tapi kalau ini sudah dependensi gitu ya, habituasi selalu gitu. Kalau tidak melakukannya ada sesuatu yang hilang, emosi kita nggak stabil, jantung kita, sensasi tubuh kita berubah. Nah ini baru menjadi candu gitu. Sama, bagaimana mengatasinya? Temukan masalahnya gitu. Jadi misalnya kalau ada orang yang nonton Korea berlama-lama gitu ya. Tapi kalau dia masih belum memenuhi 4 hal itu, nggak candu ya. Mau dia nonton 8 jam tetapi secara terkontrol, dan dia tahu apa yang dia lakukan, dan itu memang dikhususkan karena tidak ada kegiatan misalnya ya. Dan itu tidak mengikat dirinya, tidak membuat dia terasing dari lingkungan, ya itu nggak masalah gitu. Tetapi kalau itu sampai memenuhi 4 syarat, pasti ada yang precipitating, gitu. Ada yang mendasarinya di dalam. Gitu. Itu yang harus ditemukan untuk mengatasinya. Dan setiap orang unik. Setiap orang unik, punya masalahnya sendiri. Oke. Nah, kalau aku sendiri sih Bang, berbagi sih. Maksudnya aku mungkin belum termasuk kecanduan ya. Tapi kalau misalnya yang paling sulit itu sebenarnya sosmed ya. Sosmed itu menurutku hal yang paling sulit karena kalau kebetulan aku ngelihat di Instagram kan punya fitur yang namanya ngecek berapa banyak sih waktu yang kita habiskan di sosmed, dan ternyata aku menyadari bahwa aku menghabiskan waktu 4 jam setiap hari, maksudnya hanya untuk ngeliat sosmed yang sebenarnya setelah aku sadari bahwa itu sebenarnya kontennya nggak penting, itu isi cuman Korea. Makanya tadi waktu Bang Toha bilang film Korea yang bagus-bagus, yang bagus mana Bang? Aku udah sampai lupa maksudnya untuk apa ya, mengerjakan planningku contohnya gitu, karena kebanyakan melihat konten Korea. Nah, kalau Abang nih Bang, ada tips nggak sih untuk yang kira-kira lagi kecanduan sosmed? Karena misalnya ya, kalau aku lihat sosmed itu kan ada notifikasi yang memikat kita supaya kita mau nggak mau ngeliat notifikasi, atau misalnya ada konten, misalnya kalau aku sekali ngeliat Korea nih, terus akhirnya kontennya semuanya Korea yang keluar gitu, dan mau nggak mau akhirnya aku secara tidak sadar berusaha apa ya, nggak tanpa di luar kendali akhirnya menikmati itu gitu, karena itu terus ditampilkan sama aku. Bang ada saran nggak kira-kira? Oke.
Di sosial media itu setiap kita berbeda. Kenapa kita terikat dengannya? Oke, itu dulu yang pertama. Kenapa kita terikat yang pertama? Mungkin bisa karena kita butuh pelarian ya, pelarian, persembunyian. Saya akan tetap kembali ke situ ya, ke teori itu. Perilakunya apa kalau orang butuh pelarian? Dia akan sembarangan saja, yang penting buka-buka sana sini gitu ya, scroll atas bawah dan seterusnya. Suaraku masih kedengaran kali? Masih bang, masih bang. Oke. Oh, masih. Lalu yang kedua, orang memakai media sosial itu karena apa? Karena dia sendiri nggak punya, misalnya kalau kembali lagi ke support system, bahwa dia di rumah bersama orang tua, bersama saudara-saudaranya, tapi dia sepian gitu. Dia butuh mencari support system di media sosial itu. Yang berikutnya adalah kalau yang tadi, sensation seeking gitu ya. Maka itu tadi kita cari di sosial media itu tontonan dan seterusnya. Jadi temukan dulu jalan kita ke sana apa gitu ya, supaya jelas. Nah, berikutnya adalah sosial media itu kan suatu sistem. Otak manusia sebetulnya sekarang ini dalam neuroscience ya, otak manusia itu sama seperti microchipnya sistem komputer ini, gitu. Sekali kita buka di Google, misalnya yang tadi film Korea terbaik, maka di seluruh sosial media kita akan selalu ada iklan, ya kan? Ada iklan. Dan sistem itu jadi paralel dengan sistem otak kita yang juga seperti tadi itu yang saya jelasin. Sehingga kalau kita udah terbiasa untuk satu hal dan ternyata media sosial memenuhi itu, ya udah, gayung bersambut toh, gayung bersambut. Jadi sistem komputer itu sama seperti sistem di otak kita. Jadi ketika kita mencari sesuatu, maka di semua media sosial yang kita punya akan ada iklan itu, sehingga kita terus-menerus ke sana. Efeknya adalah yaitu tadi otak jadi sangat familiar dengan itu. Bagaimana supaya kita lepas dari media sosial? Ya kembali ke penjelasan awal tadi. Apa yang membuat kita ke sana? Kalau kita bisa menemukannya, saya kira kita bisa tahu sendiri lah ya bagaimana lepas dari sana gitu. Oke, thank you bang. Ada komen dari Kak Tri Slevia, 4 jam masih sedikit, tapi kalau 4 jam yang dikonsumsi tidak berkualitas, aku rasa itu mengganggu sih Kak. Ya, kayak cukup concern juga. Nah, ada pertanyaan dari Adi ini bang. Kita sudah hidup baru, sudah berjuang untuk berhenti kecanduan sesuatu, tetapi terkadang kita tetap terjatuh. Bagaimana menurut abang? Oke. Kalau gitu aku lanjut dulu ya penjelasan. Aku boleh berbagi PPT lagi kembali. Ya. Oke, bang. Wah. Oke. Kakak abang masih ada yang mau bertanya? Masih banyak waktu nih. Berbagi pengalamannya mungkin. Oke. Kita tadi bagaimana menjelaskan? Jadi gini, pas ya. Jadi memang setelah slide yang ini masuk ke pertanyaan Adi tadi. Mengapa ada orang-orang termasuk orang percaya masih memilih perilaku destruktif? Karena memang hampir semua perilaku adiksi itu merupakan produk dari masa lalu, dan itu sangat kita butuhkan. Nah, jadi gini,
kita sudah menerima Kristus dan lahir baru. Nanti saya jelasin secara teologis, tapi secara ini dulu ya, secara psikologis dulu. Waktu kita sudah terima Kristus dan lahir baru, kita masih di dalam tubuh darah daging kita yang lama, yang sebetulnya kita masih hidupi. Bahkan kita masih menghidupi psikologisnya kita. Kalau ada orang-orang yang kecanduan seksual misalnya, itu sebetulnya apa yang ditunjukkan dari orang itu? Sebetulnya dia adalah orang yang membutuhkan identitas, siapa dirinya. Kalau ini banyak penelitian menunjukkan ya, orang-orang yang kecanduan seksual itu sebetulnya identitasnya lemah. Waktu remaja tidak terbentuk dengan baik. Kalau ada orang-orang kecanduan game online atau game apapun gitu ya, itu sebetulnya yang ditunjukkan dari orang itu adalah how kompetensi, seberapa kompetensi. Ini lahir dari mana? Ini lahir dari pengalaman masa lalu yang tidak pernah bisa diakui gitu ya, sehingga dia selalu ingin membuktikan dirinya. Kalau ada orang yang kecanduan rokok misalnya, itu menunjukkan seberapa cemasnya dirimu gitu. Kalau minuman keras dan narkoba, seberapa jauh engkau berlari dari realita. Ini orang-orang merasa sakit di dalam suatu realitas. Orang yang terjebak minuman keras dan narkoba ini adalah orang-orang yang merasa sakit dari, merasakan kesakitan secara psikologis dari realitas sehingga dia mau lari. Jadi contohnya orang yang banyak penelitian yang menunjukkan orang yang minuman keras dan narkoba adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang hancur gitu, dari keluarga yang hancur. Jadi sebetulnya saya mau tunjukin kenapa ada orang yang saya mau tunjukin ini. Apakah ini kelihatan? PPT-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Kelihatan ya. Mudah-mudahan Adi bisa lihat ini ya. Waktu kita hidup dari kecil sampai besar, gitu ya, sebelum terima Kristus lah katakan, maka struktur kehidupan kita sudah terbentuk, life structure. Ini sudah terbentuk. Ini yang disebut Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7 itu, bahwa ini hukum daging. Kita sudah punya struktur kehidupan yang mengendalikan thinking, emosi, dan action kita, tindakan kita. Hati kita yang menyimpan motivasi, menyimpan hasrat, menyimpan keinginan-keinginan ya, hati ini, di sini kan ini kalau Yesus bilang bahwa ini sudah dipenuhi oleh kejahatan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat berapa ya, ayat 29 kalau nggak salah ya. Hati kita ini penuh dengan kejahatan kata Yesus. Artinya apa? Dari kecil kan kita hidup di dalam lingkungan yang berdosa. Dosa itu termanifestasi bukan hanya pada manusia secara personal, tapi dosa termanifestasi dalam seluruh struktur sosial di mana kita hidup. Orang tua kita nggak perfect, karena mereka orang tua yang berdosa. Sehingga hati kita ini terus-menerus menyimpan suatu pengalaman pahit, atau pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, atau pengalaman negatif. Sehingga dia menyimpan kejahatan, itu kata Yesus. Waktu kita lahir baru yang dibebaskan oleh Roh Kudus itu roh kita, diri kita yang sejati. Roh kita yang selama ini terbelenggu oleh dosa, sehingga yang menggerakkan seluruh hidup kita adalah dosa. Ini natur keberdosaan kita. Roh kita terikat oleh dosa ini, sehingga kita nggak berdaya. Kita nggak bisa hidup tanpa berdosa. Itu doktrin Kristen. Waktu kita terima Yesus, maka Yehezkiel 36 ayat 26 ayat 6, aku akan memberikan roh yang baru kepada mereka dan hati yang baru yang mau taat.
sehingga Roh Kudus membebaskan roh kita. Tetapi tidak serta-merta seluruh struktur ini berubah. Sehingga ketika kita lahir baru, kita masih di dalam tubuh darah daging yang berdosa ini. Kalau begitu bagaimana anak-anak Tuhan bisa mengalami pembebasan jika hatinya yang sudah diberikan oleh Kristus, hati yang baru ini, itu terus-menerus dikaitkan dengan firman. Dikaitkan dengan firman. Hati yang dibaharui ini akan mengeluarkan kehendak untuk mengarahkan hidup kepada Tuhan. Sehingga life structure kita yang tadinya itu selalu melayani dosa, kita mengubahnya dari dalam. Jadi apa yang diperlukan adalah mulai. Makanya kalau setelah MHB kita belajar, setelah MHB dan ketuhanan Kristus, kita mulai belajar karakter hidup baru. Karena nggak cukup hanya pengetahuan doktrin dan persetujuan akan kebenaran. Tapi kita akan mulai mengalami suatu kehidupan yang baru, karakter hidup baru. Jadi firman perlahan-lahan akan membesarkan yang merah ini, dan hati kita akan dibaharui, sehingga kehendak, hasrat dari dalam itu akan mengeluarkan kehendak yang sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya itu menolong ya. Saya kembalikan dulu. Kan ini masalah belum ada yang nanya nih. Teman-teman bertanya dong. Kita masih punya waktu 30 menit lagi. Bang, aku penasaran ini sih. Maksudnya kan tadi ngobrol tentang kita yang kecanduan. Tapi gimana kalau ternyata teman kita yang kecanduan? Abang punya tips nggak kira-kira untuk apalagi kalau misal ternyata teman kita itu belum sadar bahwa dia sampai ke titik kecanduan, atau mencoba untuk mengkomunikasikan kira-kira di balik kecanduan itu sebenarnya ada masalah apa gitu. Maksudnya bisa kasih tips nggak, Bang? Oke. Maka komunitas kita atau kita secara personal ketika mendekati seseorang itu harus menjadi komunitas yang aman, secure base bagi setiap orang menjadi apa adanya dirinya. Kalau di pelayanan kita semua menjadi menjadi malaikat-malaikat yang nggak menunjukkan akan kerapuhan diri, nggak menunjukkan akan perjuangan, maka orang akan sulit toh untuk terbuka. Jadi secara komunitas yang pertama PMK atau kelompok kecil harus menjadi secure base. Tempat yang aman di mana seseorang merasa bahwa di sanalah dia diterima, menjadi apa adanya gitu. Terus terang bahwa pengalaman saya di sekretariat yang tadi saya bagikan itu mengubah banyak hal. Kecanduan-kecanduan yang saya bawa dari kecil gitu. Karena di sana tiba-tiba kok saya merasakan ini ada cinta yang tulus, ada penerimaan yang sungguh-sungguh, ada dukungan yang utuh. Waktu itu dukungan itu tiba-tiba ada seorang kakak di pelayanan nanya, di situ aku sampai di sekretariat bersama teman-teman, ada kakak dengan senyum langsung nanya, "Kalian sudah makan?" Aku yang datang dari kampung yang membawa satu prejudis, satu prasangka buruk terhadap orang-orang di Medan itu tiba-tiba hancur semua, luluh. Karena kakak itu datang, "Kalian udah makan?" Dan dia sebetulnya dia hanya masak Indomie waktu itu. Ketahuan ya nggak sehat. Sehat sih bagi saya waktu itu. Kalau korban provokasi ya kita bilang nggak sehat lah. Tapi maksudnya gini, dia masak Indomie dan waktu dihidangkan itu menghancurkan semua prejudis. Ada satu dukungan yang utuh gitu. Jadi pengalaman saya di pelayanan selama 4 tahun itu mengubah banyak hal. Itu mengubah banyak hal. Meninggalkan candu yang dibawa dari kecil gitu ya. Nah, kalau secara personal sama. Kalau kita selalu datang sebagai satu malaikat kepada dia, ya dia akan selalu datang kepada kita sebagai malaikat yang menyamarkan supaya kita sama.
itu. Tapi kalau kita menunjukkan diri kita yang berjuang, diri kita yang autentik, maka itu akan membuat orang lain merasa nyaman dengan kita gitu. Oke, Bang. Tadi Bang Tohab tanya bagaimana mendesain sekretariat kita itu menjadi home. Kali salah satunya jawaban Bang Rigop tadi ya, yang masalah mendesain orang-orang yang ada di di pelayanan harus jadi autentik, misalnya be yourself gitu, jangan yang harus terlalu holy gitu kali, terlalu tidak menunjukkan sisi-sisi yang apa adanya kali gitu ya Bang. Atau sebenarnya gimana? Iya, jadi sebetulnya bukan berarti kita bangga untuk menunjukkan kelemahan kita, tapi kita mau menunjukkan bahwa kita orang-orang lemah yang juga sama-sama berjuang. Begitu. Saya kira ini ke depan, kalau ini ada dari berbagai kampus yang sedang online saat ini dengan kita sekitar 30 orang. Jadi ini bukan hanya perkantas ya, tetapi pelayanan kampus juga, yuk kembalikan gitu. Pandemik ini kan membuat orang semua sekarang menjadi hubung secara online karena sulitnya terhubung secara fisik, ya kan? Maka secara tidak langsung sebetulnya sejak bulan 3 sampai ini bulan 7, kita belum tahu sampai kapan ini berbulan-bulan, maka kebutuhan akan relasi menjadi sangat besar di generasi kita saat ini after pandemic ini. Kebutuhan relasi yang sangat besar ini harus menjadi satu kesempatan bagi kita untuk menjangkau nantinya. Sehingga sekretariat termasuk perkantas itu harus diubah. Homi itu bukan hanya orangnya, tetapi memang bentuk sekretariatnya. Menyenangkan nggak untuk di tempat yang homi di sana kalau sekretariat sudah menjadi sangat official gitu, bukan lagi rumah persekutuan rumah gitu ya, tapi official gitu. Jadi saya kira kita harus mulai itu mengubahnya nantinya gitu. Jadi yang pertama orang-orangnya ya menjadi autentik, menjadi orang-orang yang jujur, dan yang kedua adalah mengubah sekretariat itu sendiri, konsepnya ya menjadi rumah, kembali menjadi rumah persekutuan gitu. Jangan hanya sekedar official. Oke, Bang. Belum ada nih yang berbagi pengalamannya. Oh, ada dari Kamolenta. Bagaimana jika orang-orang dalam komunitas kita juga tidak menyadari perlunya sebuah relasi? Nah, cuman asik gadget, terus kesepakatan baik di meja makan dan meja belajar. Kalau ini Bang pertanyaannya, tidak menyadari sepenuhnya sebuah relasi. Oh, kali karena di zaman ini semua orang pada sibuk gadget sehingga ya nggak peduli lagi relasi yang dekat ya Bang. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh gitu kira-kira. Iya. Apakah kita memang betul-betul tidak butuh relasi sehingga kita menghabiskan waktu dengan makan dan gadget meskipun kita sedang duduk bersama? Justru itu semakin menunjukkan betapa kita butuh relasi. Nah, bagaimana mengubah itu gitu? Bagaimana mengubahnya? Jadi gini, semakin menunjukkan bahwa misalnya waktu di meja makan itu kita duduk berlima gitu ya, tetapi berlimanya asik dengan makanan dan gadgetnya gitu. Memang itu justru semakin menunjukkan betapa dia membutuhkan relasi sebetulnya. Bagi kita yang sudah menyadarinya, ya kita yang akan memulai membangunnya. Persoalannya di antara 5 yang duduk makan bareng itu semua sama-sama butuh dan tidak ada yang memulainya. Ya mulailah. Karena ketika ada yang memulainya, kebutuhan yang besar itu akan langsung membuat dia terhubung gitu. Membuat dia terhubung. Tetapi memang paradigmanya untuk melihat sekarang ini jangan mempertentangkan antara gadget dengan realitas ya.
sekarang ini antara digital dengan fisik itu sama-sama sebuah realitas baru. Kita nggak bisa bilang kalau orang yang selalu habis di gadgetnya itu orang yang nggak berelasi gitu. Belum tentu sekarang ini, bahkan kita sedang berelasi nih ya. Aku berelasi dengan PMK Medan gitu. Jadi paradigmanya jangan langsung terlalu jauh kepada satu ini, melihat bahwa semua orang yang di gadgetnya dengan media sosialnya itu berarti orang yang candu atau orang yang terasing gitu dan seterusnya. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan bahwa gadget atau sosial media tidak baik, padahal sekarang justru apa ya Bang, segala sesuatu dipakai dari ini ya, digital. Kita ketemu sekarang sulit ya untuk ketemu fisik gitu ya Bang. Nah, Bang Iya. Tom nanya nih, Bang, iya bener juga nih. Kan justru tadi kan mau bilang sekretariat itu harus homey, tapi ternyata kondisi sekarang dan mungkin sampai ke depan, mungkin sekretariat bukan tempat utama lagi untuk berelasi. Nah, apalagi gak boleh deketan dong, harus jarak 1 meter gitu. Nah, gimana Bang kira-kira untuk mensiasati hal-hal kayak gini? Karena kita udah nggak bisa pakai secret lah kira-kira. Untuk saat ini sih tidak ya. Jadi untuk saat ini perilaku hominya yang kita perkuat. Perilaku di dalam relasi kita yang membuat orang merasa homey. Tapi yang saya tadi bilang bahwa ini kan kita nggak tahu sampai berapa lama. Tapi after ya, setelah ini, ketika nanti kebutuhan fisik, ketika nanti pertemuan fisik bisa dilakukan, kebutuhannya itu besar. Karena sama seperti gini, aduh kapan gereja buka gitu. Kalau gereja nggak siap untuk menerima kebutuhan ini, maka kita hanya akan bercanda gitu. Aduh kapan gereja buka? Ya udah gereja buka dan gereja tetap seperti pada biasanya, mempersiapkan pelayanan apa adanya. Ya udah ketika jemaat udah mulai gereja, kebutuhan yang sangat besar itu menguap gitu. Menguap, sehingga dia akan kembali lagi normal dengan menganggap gereja biasa aja gitu. Tapi kalau gereja siap, bahwa gereja pun menyadari peran mereka yang sangat besar terhadap jemaat, maka kebutuhan yang besar ini waktu gereja mulai dibuka akan bisa dipenuhi gitu. Gitu maksudku. Jadi untuk saat ini sih tidak. Saat ini perilakunya yang kita apa namanya, kita beresi gitulah ya. Oke. Ini pertanyaan dari Kak Mastika. Waduh, pertanyaan tentang lahir baru. Bang, tadi kita kan bahas tentang orang yang lahir baru dan jatuh terus ke dalam kecanduannya yang dulu. Nah, beberapa anak pelayanan dan beberapa pengurus jadi mempertanyakan lahir barunya, Bang. Apakah itu menandakan dia belum lahir baru? Dan kalau ada orang yang seperti itu, bagaimana sikap kita sebagai orang yang lahir baru? Oke. Lahir baru apa ya? Lahir baru karya Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita. Kalau di dalam gambar yang kubagikan tadi, roh kita yang dibebaskan. Oke. Lalu di dalam doktrin Kristen sebetulnya ini yang mesti kita terus tekankan. Setelah orang lahir baru, peristiwa lahir barunya mengubah status kita. MHB pasal yang pertama, MHB chapter 1. Sebetulnya MHB chapter 1 itu jelas ada 2 peristiwa, revolusi dan evolusi. Tapi secara doktrinal yang revolusi itu status kita kan, itu lahir baru. Tetapi secara doktrinal yang evolusi itu suatu proses penyucian diri yang terus-menerus sampai Yesus datang atau sampai kita bertemu Yesus gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit ini udah lahir baru belum? Ya elah. Lahir baru iya, orang sudah dicelikkan oleh Roh Kudus. Tetapi memang proses mengalami transformasi hidup, mengalami penyucian itu seumur hidup kok. Seumur hidup. Yang menjadi masalah kalau orang bangga dengan kejatuhannya. Itu yang mungkin kita pertanyakan. Gitu. Paulus sendiri di dalam surat-suratnya masih bicara bahwa
ada kok jemaat-jemaat yang kelihatannya nggak lahir baru gitu ya, senang dengan dosanya gitu. Tapi Paulus nggak bilang, loh kamu nggak lahir baru ya, nggak gitu. Janganlah ada orang, kan gitu ya, janganlah ada orang yang bangga dengan kejatuhannya gitu. Jadi lahir baru itu proses revolusi kalau MHB1, iya. Tapi semua kita akan mengalami proses penyucian, mengalami transformasi. Gitu. Seumur hidup itu, seumur hidup. Oke Bang. Oh, ada dari Trislevia Panggabean. Misalnya kalau misalnya candu buat snapgram seperti ale-ale gitu, itu lahir barunya dipertanyakan atau itu bukan jadi masalah dalam lahir baru. Masih bingung Bang dengan lahir baru yang sesungguhnya itu gimana? Baik ya. Snapgram ya. Apakah orang alay itu nggak nampak rohani ya? Tergantung kita memaknai alay ini apa ya. Kalian yang di generasi ini, kalau kalian sendiri merasa aneh dengan orang-orang alay, gimana ya? Sebetulnya alay kan suatu perilaku yang kita anggap sesuatu yang nggak biasa, ya kan? Itu Iya, Bang. menjadi persoalan kalau itu nggak sehat. Oke, untung aku dapat bahasanya. Alay itu nggak benar kalau itu sampai menunjukkan sisi yang tidak sehat dari dalam diri kita. Narsisistik itu nggak sehat. Ya. Lalu alay itu ke arah agresif behavior itu nggak sehat. Kalau alay buat ini snapgram seperti apa sih? Yang dia maksud saya nggak bisa. Maksudnya ini menjadi sangat terlalu umum gitu ya. Aku coba sederhanakan aja begini. Kalau alay itu sudah menunjukkan perilaku yang tidak sehat, itu baru. Ya, tapi itu pun sekali lagi, apakah itu menunjukkan bahwa dia tidak lahir baru? Ya tidak dong. Lahir baru tidak ditentukan oleh perilaku di luar. Lahir baru itu ditunjukkan oleh iman. Saya khotbah lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, ya itu pemberian Allah. Lahir baru itu kan proses di mana Roh Kudus membebaskan roh kita. Lalu setelah proses lahir baru itu, kita menerima Kristus secara pribadi itu, seluruh hidup kita akan berproses mengalami transformasi sebagai anak-anak Allah. Di dalam proses menjalani perubahan ini, kalau perilaku kita masih alay, masih mengalami beberapa kejatuhan, itu proses perubahannya. Tapi jangan bangga dengan itu. Ada kalimat yang sangat baik kalau kalian perhatikan di buku Peta Hidup Baru. Peta Hidup Baru, kita pakai peta hidup baru nggak sih di Medan? Pakai ya? Enggak, Bang. Oh enggak ya. Coba deh pakai, bagus deh bahannya. Maksudnya gini. Peta hidup baru kan sebelum memulai hidup baru. Di peta hidup baru ada kalimat yang sangat baik gini. Apa bedanya orang yang jatuh ke dalam lubang dengan orang yang hidup di dalam lubang? Orang yang jatuh ke dalam lubang itu berarti dia sudah di luar, dia sudah hidup baru. Tapi orang yang hidup di dalam lubang, dia belum pernah keluar. Gitu. Dia akan tetap ada di lubang itu. Mungkin bisa ya bagus juga itu. Kata Molenta itu bagus tuh. Jadi kalau kita kembali ke skema yang tadi yang saya jelasin, kita akan bisa memahami lah perilaku seseorang itu apakah candu atau perilaku yang tidak sehat gitu ya. Jadi mulai dari apa fenomenanya, snapgram, candu, apa fenomenanya, itu fenomenanya. Lalu ke belakangnya, kenapa dia sampai terjebak di situ? Karena mengikuti orang dan seterusnya. Apa kebutuhannya?
Nah, kalau kita udah tahu kebutuhannya, maka itu yang akan membuat kita bisa membedakan dia, menolong dia. Tapi jangan selalu terus-menerus dihubungkan dengan lahir baru lah ya. Apa ya bang? Sering ya misalnya itu satu hal yang cukup agak menakutkan sih, maksudnya ada satu kesalahan sedikit langsung menanyakan lahir baru, agak topik sensitif nggak sih itu bang, masalah tentang lahir baru menurutku. Makanya tadi ditanyakan di awal gitu supaya apa ya, isu-isu perkataan bahwa ketika ada yang sedang candu, ih pasti ini lagi jatuh HPDT atau lahir baru, boleh dari abang nih apalagi gitu. Jadi kayak ini sih terklirkan isu-isu tentang lahir baru, sedikit-sedikit lahir barunya bermasalah kayak gitu. Karena itu cukup sering jadi permasalahan sih aku rasa di pelayanan mahasiswa. Oke. Oke, ada lagi? Ya bang, ada lagi nggak yang teman-teman mau berbagi, bertanya? Oke. Bang, kalau misalnya nih, kira-kira untuk kita ya, yang ada tips nggak sih bang, kira-kira untuk menyadari sebenarnya kita sedang kecanduan, tapi kita nggak menyadari itu, maksudnya menolong dari dalam diri kita sendiri. Tips-tipsnya kira-kira gitu bang, yang membantu kita menyadari, oh aku kayaknya lagi kecanduan ternyata, atau ada perilakuku ternyata yang menyimpang, contohnya misalnya kayak gitu. Sebetulnya kan setiap orang yang punya kecanduan itu tahu ya, tahu. Tetapi bahayanya adalah orang nggak bisa bebas dari situ. Bagaimana kita supaya tahu kecanduan? Apa iya kita nggak tahu kita kecanduan? Saya nggak yakin sih. Tetapi setidaknya supaya kita lebih mudah mengidentifikasi kita kecanduan, ada perilaku kita ya, ada perilaku kita yang membuat kita mengalami ketidakseimbangan hidup. Itu dulu, ketidakseimbangan. Biasanya itu, seperti yang Silvana tadi bilang, ada yang udah ku targetin tapi akhirnya nggak kulakukan gitu. Itu yang pertama. Jadi ketika ada ketidakseimbangan hidup, dicek deh perilaku-perilaku kita. Kemungkinan sih ada perilaku yang candu sih gitu ya. Tetapi nggak semuanya, nggak harus juga ya. Ada ketidakseimbangan hidup juga ya karena problem gitu. Jadi nggak harus karena kecanduan gitu, tidak. Tapi kecanduan itu dimulai dari ketidakseimbangan hidup, lalu ketika kita cek ada perilaku-perilaku tertentu yang sudah masuklah kepada empat kategori tadi. Kita lihat, oh udah mulai terbiasa, udah mulai tergantung dan seterusnya, gitu. Oh, nih ada Bang Tohab yang izin. Thank you Bang, tadi juga sudah bertanya. Teman-teman masih ada lagi yang mau ditanyakan? Atau aku boleh penutup gak ya? Boleh, Nanti boleh. boleh diskusi lagi, Oh, tapi boleh tetap maksudku diskusi. Kalau masih ada waktu nanti kita bisa diskusi lagi. Tapi aku mau sampaikan bagian penutup dulu. Karena ini sih penting juga maksudku. Oke. Mudah-mudahan terlihat. Sudah terlihat belum ya? Sudah Bang. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi sebetulnya sih, lahir baru itu. Saya mulai dari sini. Tadi sih sudah saya jelasin, orang lahir baru itu rohnya dibebaskan, tapi tubuh darah dagingnya kan masih
yang lama. Tetapi sebetulnya firman Tuhan kan bilang kita ini di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Karena itu kita sebagai ciptaan yang baru bukan lagi hidup di dalam daging, tetapi hidup di dalam roh, gitu ya. Nah, tanda dari orang yang sudah dikenal dan mengenal Allah yang hidup itu ada satu ada satu yang disebut momentum kairos, yaitu roh orang itu menuruti pimpinan Roh Kudus dan menolak kerja tubuh dan jiwanya yang berdosa tadi, dan mengarahkan cara kerja tubuh dan jiwanya ke arah yang memuliakan Allah. Dan ini yang saya tunjukkan di gambar ini. Jadi waktu rohnya sudah dibebaskan, tanda orang yang sudah lahir baru tadi itu bahwa roh kan penurut, daging lemah. Rohnya ini akan punya momentum kairos, satu momen di mana betul-betul mengalami kehadiran Allah gitu. Ini memang tidak terus-menerus kita alami. Ada orang yang tiba-tiba dipenuhi ya, itu tandanya mengalami hadirat Allah gitu, yang menimbulkan komitmen yang sangat dalam. Waktu dengar lagu rohani, waktu dengar khotbah, waktu mengikuti suatu acara, atau waktu sendiri lagi refleksi, lagi AWG gitu. Roh kita menuruti Roh Kudus sehingga kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita hidup bukan di dalam tubuh darah daging kita lagi mengikutinya, tapi roh, itu yang disebut oleh Paulus dalam Roma 7 ayat 18-26, hiduplah oleh roh. Apa maksudnya hidup oleh roh? Kita nggak bisa lagi hanya sekedar mengikuti ini, tubuh darah daging kita ini. Harus mulai melatih diri untuk hidup di dalam roh. Hidup dalam roh itu apakah pengalaman-pengalaman spiritual? Tidak. Hidup dalam roh itu artinya seluruh tubuh darah daging kita arahkan untuk memuliakan Allah dan melayani sesama gitu. Apakah perilaku kita itu perilaku yang memuliakan Allah? Nah, sebagai satu aplikasi, teman-teman, saya jelaskan begini dulu, bahwa suatu candu itu bisa dijelaskan dari teori seperti ini. Spesifik respon itu spesifik perilaku spesifik yang kita lakukan. Nonton, misalnya. Nonton yang kita lakukan berkali-kali itu menjadi habitual respon, menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini akan membentuk trait, sifat, jadi sifat di dalam diri kita. Dan sifat ini menjadi karakter kita. Orang-orang yang sudah di dalam Kristus, ubahlah. Maka mulailah dari spesifik respon yang benar, bukan yang salah. Spesifik respon yang benar ketika kita belajar MHB, kita belajar ketuhanan Kristus, secara khusus ketika belajar karakter hidup baru. Karakter-karakter hidup baru itu sebelum jadi karakter harus dipraktekkan secara spesifik dalam sebuah respon. Gak bisa langsung orang kasih sukacita, apalagi ya, di karakter hidup baru. Gak bisa langsung karakternya karakter hidup baru. Harus mulai dari hal-hal yang spesifik. Membangun kebiasaan-kebiasaan karakter Kristus setiap hari. Caranya bagaimana? Maka ambil waktu memeriksa diri seperti tadi. Kalau kita mulai tidak seimbang, coba periksa diri kita. Ada nggak candu-candu yang kita temukan dalam diri kita? Temukan satu hal spesifik. Candu yang mana yang mau kita tinggalkan? Harus spesifik. Lalu temukan satu hal spesifik pengganti dari candu itu. Nah, ketika itu kita lakukan secara konsisten, ya kita mungkin akan bisa perlahan-lahan berubah lah ya. Berubah. Gitu. Ini aplikasi yang konkret di luar daripada aplikasi yang tadi. Sepanjang talkshow ini saya sudah jelasin bahwa
jadikan komunitas kita menjadi komunitas tubuh Kristus yang memenuhi kebutuhan yang ada di dalam diri kita. Saya kembalikan ke moderator dulu. Oke, thank you Bang. Kayaknya ini sih jawabannya, ambil waktu memeriksa diri secara rutin. Kayaknya refleksi ya Bang, refleksi atau sekadar sabatikal kali tiap, kalau di Perkantas tiap hari Senin ada ada sabatikal kali, itu perlu diterapkan juga ya sama pelayanan mahasiswa juga, mengambil waktu untuk refleksi secara rutin. Ini Bang, ada pertanyaan dari Arta. Seperti yang Abang bilang, ketika hidup oleh dan menurut kehendak Roh Kudus, keterbukaan kepada Tuhan dan sesama, berarti kita mengalami pemulihan yang utuh ya Bang? Iya. Itulah pemulihannya kalau kita bicara adiksi. Pemulihannya. Memang ini perlu support system itu. Nggak mudah orang langsung hidup oleh dan kehendak Roh Kudus, itu nggak mudah. Jadi setelah kita punya dan kita hidup di dalam satu komunitas yang mendukung itu, maka kita akan mengalami pemulihan itu. Itu pemulihan yang utuhnya, gitu. Jadi kalau hanya sekedar mengganti rokok dengan permen, nonton pornografi dengan video Korea, nah, itu hanya mengalihkan itu tidak memulihkan, gitu. Itu tidak memulihkan. Itu hanya mengalihkan. Ada banyak treatment-treatment, tips-tips yang beredar di internet. Kadang-kadang itu hanya mengalihkan kecanduan kita. Kalau mau mengalami pemulihannya memang harus secara spiritual, seperti tadi yang saya jelasin. Thank you Bang. Teman-teman masih ada lagi mau bertanya? Pertanyaan terakhir mungkin? Pertanyaan terakhir dapat lucky draw ya. Door prize. Door prize. Oke. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, aku boleh aku ringkas sedikit ya Bang, sesuai dengan apa yang aku dapat. Silakan. Kalau aku yang hari ini aku dapetin itu adalah pertama bahwa sebenarnya candu itu cukup sulit untuk untuk disembuhkan istilahnya gitu. Tapi sebenarnya karena apalagi itu adalah kasus atau hal-hal yang menyebabkannya bisa dari hal yang udah terbawa dari kecil kayak Abang bilang tadi gitu kan. Nah, tapi sebenarnya candu bisa disembuhkan dengan pertama yang aku tangkap adalah pertama lahir baru gitu. Lahir baru itu hal yang penting, dan yang kedua adalah punya yang namanya relasi bersama dengan tubuh Kristus. Itu aku ingat kali sih tadi yang Abang bilang bahwa ya butuh relasi support sistemnya adalah orang-orang yang juga bagian dari tubuh Kristus, karena pasti bagaimana mereka men-treat kita pasti jauh lebih baik kayak gitu. Nah, yang ketiga yang aku dapat itu bahwa ini sih, aku makin menyadari bahwa ketika kita untuk menyadari kecanduan kita butuh yang namanya ambil waktu untuk refleksi. Kalau itu aku dapat itu sih Bang, kira-kira yang bisa aku bagikan. Tapi ini PPT-nya boleh dibagi ya Bang? Udah dibagi sih, dan boleh dibagi juga setelah ini ya Bang, supaya bermanfaat untuk teman-teman. Iya, silakan. Oke. Sudah selesai Bang dan teman-teman hari ini talk show kita. Tapi sebelumnya boleh tutup Bang dalam doa dulu untuk talk show hari ini. Baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami menghampirimu pada malam hari ini, bersyukur untuk talk show hari ini. Bersyukur untuk firman Tuhan juga yang sudah berbicara bagi kami secara pribadi masing-masing. Biarlah firman yang hari ini kami dengarkan itu sungguh-sungguh menjadi modal bagi kami untuk mengalami pembebasan-pembebasan dari perilaku-perilaku yang adiksi. Mungkin ada di antara kami yang belum menyadari akan adiksi-adiksi di dalam diri kami. Tetapi melalui
melalui talk show hari ini, biarlah kiranya kami semakin menyadari sehingga kami bisa mulai menyerahkannya di dalam Tuhan dan mulai mengalami kemenangan. Di dalam Kristus ada satu jawaban, bahwa di dalam Kristus seluruh kebutuhan yang ada di dalam diri kami yang disebabkan oleh keberdosaan kami sebagai manusia berdosa, itu dipenuhi. Di dalam Kristus kami mengalami penerimaan, mengalami cinta kasih, mengalami suatu dukungan penuh. Di dalam Kristus yang telah mati di kayu salib itu, seluruh kebutuhan itu telah terpenuhi. Tetapi juga kami mau berdoa, biarlah komunitas kami sebagai tubuh Kristus itu menjadi satu konteks yang real, di mana kebutuhan-kebutuhan itu kami dapatkan. Sehingga PMK, baik PMK Medan maupun plan-plan mahasiswa di kampus-kampus, itu menjadi satu konteks tubuh Kristus, tempat yang aman bagi setiap orang untuk datang, mengalami pemenuhan akan kebutuhan itu dan mengalami pemulihan secara utuh. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang munafik ya Tuhan, menjadi orang-orang yang sok suci di dalam pelayanan. Tapi kami sungguh-sungguh menjadi autentik sebagai orang-orang yang sama-sama mengalami proses penyucian dari waktu ke waktu. Sehingga kami masing-masing boleh saling mendukung untuk mengalami kemenangan yang utuh itu. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Thank you Bang untuk hari ini. Baru kayak dapat banyak ilmu hari ini. Untuk teman-teman juga terima kasih sudah ikut talk show hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman